Saya merasa seperti saya ada di keluarga sendiri. Kenapa? Alasannya Ibu Gembala di sini pernah bersama-sama dengan kami di tahun 79 melayani di tempat di mana saya melayani sampai sekarang. Dan pada waktu itu saya dalam keadaan sangat susah. Sampai untuk kasih beli sabun mandi saja enggak bisa. Enggak bisa pada waktu itu, enggak bisa sama sekali. Tapi ya itulah keadaan pada waktu itu. Kenapa? Karena persembahannya pada waktu itu 175.000 rupiah satu minggu. Satu minggu 175 rupiah. Sementara beras waktu itu 120 rupiah 1 kilo. Jadi tidak bisa beli 2 kilo pada waktu itu. Nah bagaimana mau ngasih untuk hanya beli sabun saja atau pasta gigi pada Ibu Ruginting yang pada waktu itu sangat luar biasa membantu kami bersama-sama melayani. Dan tidak ada maksud apa-apa, pada tahun 79 itu Ibu inilah yang melayani pelayanan cabang baru pada waktu itu di Kampung Lalang. Yang sekarang sudah digembalakan oleh Ketua MD, Pendeta Samuel Gosali. Itu kita buka tahun 79. Nah karena kebetulan di kawasan itu adalah kawasan orang-orang dari Tanah Karo. Jadi saya suruh Ibu Ruth untuk melayani anak-anak Tuhan mulai dari remaja sampai yang dewasa di Kampung Lalang itu. Dan Tuhan berkati luar biasa karena saya menilai bahwasanya Ibu Gembala kita di sini sangat kreatif melayani yang menurut penilaian saya. Karena saya selalu melihat beliau melayani pada waktu melayani sekolah minggu, bagaimana kreativitasnya untuk membuat anak-anak sekolah minggu pada waktu itu lumayan banyak, ya. Tapi bisa dilayaninya dengan sangat luar biasa dengan penuh semangat dan ide-ide baru, membuat anak-anak itu menjadi sangat betah sekali. Hanya ada satu yang saya sesali, ya, Ibu ini minta sambung sekolah Alkitab di Beji, tidak bisa saya bantu, ya Ibu ya, masih ingat ya? Sebetulnya waktu itu saya nggak tahan mendengar. Saya ingin sekali untuk mendukung dia melanjutkan sekolah Alkitabnya di Beji, Batu Malang pada waktu itu. Tapi apa daya, ndak ada dana, tidak punya dana sedikit pun untuk dibagikan. Ibaratnya kata orang sekarang makan saja pun syukur bisa makan pada waktu itu. Tapi puji Tuhan bahwasanya ya Ibu Gembala luar biasa pelayanannya sekarang berada di sini. Hanya saya tadi bingung karena yang saya tahu Lau Gendek. Tiba-tiba saya lihat ada tulisan apa namanya? Iya, saya pikir ini salah barangkali saya ini masuk di sini.
Ya saya tahunya begitu, lau gendek. Saya tanya sama permainnya itu, Ibu Rifka, kok lain namanya yang dulu dan sekarang? Lalu dia sedikit menjelaskan tentang itu. Saya cuma bilang, ya oh begitu. Puji Tuhan, saya spesial sekali hari ini. Karena 1.400 gembala kurang lebih di Sumatera Utara yang diundang untuk melayani saya. Padahal di wilayah Sibayak ini itu pentolan-pentolan MD ada di sini. Bendahara umumnya ada. Ini Pak Sutrisno ada di sini. Pak Rante ada di sini. Tapi kenapa saya? Saya juga bingung sebenarnya. Nanti Ibu yang akan menjelaskan kenapa bisa begitu. Iya. Tapi oleh karena itu saya sangat bersyukur pada Tuhan, ya. Karena saya diundang untuk datang melayani di hari yang sangat istimewa. Hari ulang tahun pernikahan yang ke-42. Nah, kalau 42, 8 tahun lagi 50. Kan perjalanan waktu kita kan begitu. Kan? Dari 42 ke 50 pasti sampai ke 60. Kalau soal 50 itu nama katanya itu apa? Perkawinan emas. Lalu 60 perkawinan intan. 75 perkawinan berlian. Kata orang-orang itu. Cuma aku dengar-dengar begitu. Iya. Sejarahnya kenapa begitu saya pun juga tidak tahu. Makanya jangan tanya saya kok kenapa itu 50 itu perkawinan emas atau 60 perkawinan intan, lalu 75 perkawinan berlian. Nah, saya tidak tahu, saya tidak bisa terangkan itu bagaimana awalnya dan dasarnya dan sejarahnya terjadi begitu. Yang cuma saya dengar-dengar begitu kata orang, kalau sudah 50 tahun pernikahan itu namanya perkawinan emas. Saya yakin bahwasanya perkawinan emas itu pasti akan jadi. Cuma belum tidak sekarang. Ya. 8 tahun lagi, ya. Nah, tapi pasti itu terjadi itu. Ini 42 tahun menikah luar biasa ini. Saya pernikahan saya dengan yang Ibu Mendiang yang lalu itu cuma 28 tahun 3 bulan. Hanya itu saja. Lalu dia tinggalin saya. Dia yang tinggalin saya. Dia mau pulang ke sana katanya. Ke surga. Jadi kalau dibanding saya cuma 28 tahun. Saya pernikahan yang lalu. Kalau dengan ibu yang sekarang ini yang paling cantik ini 15 tahun. 16 ya. Maaf ya karena faktor. Ya saya sudah banyak lupa. Tapi saya bersyukur masih bisa melayani sampai hari ini. Karena saya sudah punya riwayat penyakit yang mematikan. Tahun 2005 saya operasi bypass jantung. Saya pikir tidak mungkinlah saya hidup, jantungnya dikeluarkan. Lalu kemudian urat-uratnya diambil dari lalu dijahitkan ke situ. Lalu tahun 2012 saya terkena stroke. Ya, ekornya masih ada sekarang. Yang ini yang kiri ini. Itu adalah kesalahan besar karena ya saya pemakan daging. Kalau kasih daging itu rata, tidak ada yang sisa itu.
korbannya inilah akibatnya. Dulu orang nasihati kita, darah Yesus lebih tinggi. Enggak taunya memang sangat berbahaya. Ya, tapi pengetahuan saya tentang itu memang sangat kurang. Dan ya, keinginan nafsu itu lebih besar. Rupanya nahan nafsu itu sebenarnya itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Tapi meskipun 2 kali saya lewati hampir mati, tapi sampai sekarang masih hidup. Ada teman waktu itu menjenguk saya di rumah sakit. Pak Palit, tenang saja. Kalaupun pergi, kan ke sorga katanya. Betul juga kan? Kan betul juga. Tahu-tahu dia yang duluan dari saya. Ya, dia yang duluan. Ya, saya tidak usah sebut namanya lah ya. Tidak etis lah. Dan ketika Ibu Wakari dari Esparman datang ke rumah sakit, ketemu banyak pada dokter yang memang menangani keadaan saya, bagaimana statusnya pendeta Palit. Kata dokter, kita tinggal tunggu waktu. Waktu apa itu? Innalillahi. Itu tinggal itu yang ditunggu. Kata dokter. Kan dia lebih tahu. Tapi saya dengan ibu, dia ini orang setia sekali. Saya bersyukur saya kawin sama orang Batak. Itu. Saya tahu betul keadaan saya bahwa saya sulit sekali pada waktu itu. Tapi puji Tuhan lah. Stroke saya sudah berapa tahun ya? 12 ya, 12 tahun. 12 tahun. Sampai ada orang bilang, kok betah kali katanya. Ya, saya pun enggak tahu. Ya. Bukannya enggak doa juganya. Waktu divonis oleh dokter, tinggal tunggu waktu, saya dengan ibu terus jam 3 pagi itu suster belum datang karena ada pergantian kan selalu biasa begitu. Suster belum datang, kami sudah berdoa, menangking. Itu kata dokter itu tidak benar, pasti salah betul, salah besar. Bukan dokter yang menentukan saya mati atau saya hidup. Allah yang menentukan saya hidup atau saya mati. Kalau Allah tentukan hari ini saya mati. Kami terus menengking itu. Demi nama Yesus. Apa kata dokter itu? Tidak benar. Kami katakan tidak benar. Dan puji Tuhan bahwasanya memang tidak benar. Buktinya memang tidak benar. Terbuktikan tidak benar. Kalau terbuktikan saya sudah nggak ada di sini. Kalau memang benar kata dokter itu, saya tidak mengurangi pengetahuan dokter ya, tapi secara hamba Tuhan saya pikir masa dia yang tentukan saya hidup atau mati. Enggak benar itu. Ya, kok jadi saya kelamaan di sini. Saya diundang bukan untuk bersaksi. Saya diundang untuk bawa firman Tuhan. Ya, kita berkata amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini temanya adalah nama satu tempat. Namanya Gilgal. Kenapa Gilgal? Karena saya lihat di literasi yang saya pegang, itu adalah persinggahan ke-42 orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. 42 kali mereka singgah. 42. Dan yang ke-42 itu adalah di Gilgal. Padahal Gilgal itu berbatasan dengan Yeriko.
Jadi sehabis Gilgal mereka masuk Yeriko. Artinya masuk Kanaan. Nah, mari kita baca dulu ayatnya. Ya. Yosua pasal 5 ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal 5 ayat yang ke-9 itu menunjukkan tentang bagaimana pada waktu itu orang Israel sudah sampai ke tempat itu dan Tuhan dengan kasih sayangnya pada umat Israel memberitahukan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk bangsa Israel pada hari itu. Yosua 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan, Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Kita katakan amin. Amin. Hari ini kata Tuhan telah kuhapuskan celah Mesir. Kalau saya lihat dalam salinan Alkitab salinan lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hari ini kehinaanku hapuskan dari orang Israel. Jadi kata celah dalam salinan bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari BIS itu memakai kata kehinaan. Kehinaan. Jadi kehinaan yang dialami mereka sewaktu mereka di Mesir itu dihapuskan Tuhan pada waktu mereka berada di Gilgal. Dan satu hal yang mungkin perlu sekali untuk kita ketahui, terlebih untuk Bapak Ibu Gembala di sini. Gilgal itu adalah tempat terakhir untuk orang Israel di mana sebentar kemudian masuk ke tanah Kanaan. Jadi Mesir itu pada waktu itu ada di belakang mereka. Tapi di depan mereka, di hadapan mereka adalah tanah Kanaan. Haleluya. Jangan lupa, ini teman-teman, bapak-bapak pendeta yang ada tahu betul bahwasanya orang Israel itu kan kadang-kadang suka pelin-pelan. Kenapa? Karena ada 3 kali saya baca dalam Alkitab mereka itu ingat ke Mesir. Misalnya contoh, kita lihat dulu contoh pertama saja. Bilangan 12 ayat 3 dan 4. Maaf, bilangan 14 ayat 3 dan 4. Itu setelah pengintaian ke tanah Kanaan. Ya, bilangan 14 ya. Ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bukankah lebih baik kalau kami ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Lihat apa kata mereka. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin. Lalu pulang ke Mesir. Jadi Mesir itu ada di benak mereka. Meskipun sudah 40 tahun mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesirnya belum total keluar dari mereka. Ini masalahnya pada waktu itu. Jadi kalau dalam Yosua 5 ayat 9 itu Tuhan mengatakan pada hari ini telah kuhapuskan celah atau kehinaan Mesir daripadamu. Artinya apa? Artinya bahwasanya semua ingatan mereka kepada Mesir itu semua dihapuskan pada hari di mana mereka berada di Gilgal. Nah, itu yang pertama tadi. Bagaimana mereka masih ingat di
Gilgal. Masih ingat di Mesir. Lalu kita lihat lagi catatan kedua, bilangan 11. Bilangan 11. Ayat 5 dan 6. Ya, firman Tuhan. Nah, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Ingat ikan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa. Tidak bayar apa-apa. Bohong itu. Itu kebohongan itu. Kepada mentimun. Ingat mentimun. Dan semangka. Bawang prei. Bawang merah. Dan bawang putih. Ingat makanan dan rempah-rempah bumbu masak di Mesir. Nah, inilah orang Israel yang pelin-pelan itu. Bukannya mereka bersyukur sudah sebentar lagi, mungkin besoknya atau lusanya sudah masuk tanah Kanaan, malah mereka masih lagi membuat satu soal baru. Di mana mereka ingin kembali ke Mesir. Ada lagi satu hal yang ketiga. Kuburan saja pun mereka ingat. Kenapa kami dibawa kemari? Untuk apa kami mati di padang gurun ini? Bukankah lebih baik kami mati di Mesir? Kuburan Mesir pun mereka ingat. Itu ada di Keluaran 13 ayat 11 dan 12. Itu Keluaran pasal 13 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Itu ingat kuburan. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lain. Kayaknya ada Keluaran 13 ayat 11 dan 12. Mereka bersungut-sungut karena dibawa keluar oleh Musa dari Mesir. Lalu mereka ingat untuk kuburan di Mesir. Kenapa enggak di Mesir aja, mati di Mesir dan dikubur di Mesir? Ya, 14. 14. Terima kasih Pak ya. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir. Lebih baik bagi kami untuk bekerja di Mesir daripada mati di padang gurun. Begitulah sifat dan sikap orang Israel yang tidak bersyukur kepada Tuhan, dilepaskan dari tanah perhambaan, perbudakan di Mesir. Malah mereka justru ingat untuk mati di Mesir. Ya, itu agak susah sekali untuk kita menerimanya. Kok padahal sudah keluar dari Mesir. Syukur sekali seharusnya mereka bisa keluar dari Mesir. Padahal tanah yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel itu tanah yang sangat baik, luas, indah. Keluaran 3 itu yang ke-8. Keluaran 3 itu yang ke-8 ya. Kita lihat beberapa ayat tentang bukti dan fakta bahwasanya apa yang mereka pikirkan itu salah besar. Karena Keluaran 3 itu yang ke-8 itu menunjukkan tentang bagaimana Tuhan sudah menyediakan satu tanah untuk mereka, tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang baik, tanah yang luas. Mereka di Mesir tidak punya tanah, cuma numpang di Gosen. Mungkin itu bukan tanah mereka.
Ya, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Baik dan luas. Suatu negeri yang Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Iya, begitulah orang Israel itu. Kemudian fakta lain, ya, bagaimana tanah Kanaan itu yang mereka sudah lihat sendiri. Bilangan 13 ayat 23 dan 24. Bilangan 13 ayat 23 dan 24. Mereka yang mengintai tanah Kanaan itu justru menceritakan tentang baiknya tanah Kanaan. Ya, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan tandanan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Satu tandan buah anggur itu mesti dipikul oleh 2 orang. Satu orang tidak cukup memikulnya. Nah, saudara bisa bayangkan berapa besar tandanan dari anggur itu sampai mesti 2 orang yang memikulnya atau menggandarnya. Bukankah itu menunjukkan bahwasanya Kanaan itu adalah tanah yang sangat baik untuk mereka. Tetapi lihatlah apa yang kita sudah lihat tadi, bagaimana pikiran mereka masih ke Mesir. Bilangan 14 ayat 6 dan 8. Bilangan 14 ayat 6 dan 8. Ini tentang sikapnya 2 pengintai yang berbeda dengan 10 pengintai lainnya. Kedua orang ini adalah bernama Kaleb dan Yosua. Mereka ceritakan karena mereka juga mereka mengintai ke tanah Kanaan, dan ini fakta. Ini fakta. Mereka buktikan tentang tanah Kanaan itu bagaimana. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Amin. Jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, ini dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini adalah fakta, bukti bahwasanya Kanaan itu bukan sesuatu yang buruk seperti yang mereka bayangkan atau seperti yang mereka pikirkan. Tetapi ketika mereka sampai di Gilgal, maka Tuhan hapuskan segala pikiran Mesir, perasaan Mesir, semua dihapuskan oleh Allah ketika mereka berada di Gilgal. Yaitu persinggahan yang ke-42. Bukan ulang tahun ke-42, persinggahan ke-42. Karena besoknya mereka sudah makan hasil tanah Kanaan. Itu disebutkan dalam Yosua pasal 5 itu tadi. Jadi Pak Surbakti dan Ibu, ya kita hubungkan sajalah. Misalnya tidak persis sekali, tapi karena ini persinggahan ke-42, ini Bapak dan Ibu 42 tahun pernikahan. Dan di hari ini celah Mesir, kehinaan dunia dihapuskan. Kenapa? Karena di depan Bapak dan Ibu adalah Kanaan yang luar biasa baiknya. Kanaan yang luar biasa baiknya. Itu ada di depan mata daripada Bapak dan Ibu saat ini. Haleluya.
Mesir itu masa lalunya mereka. Dunia masa lalunya Bapak dan Ibu. Saya yakin begitu. Dan Kanaan itu adalah hari esok mereka. Masa depan mereka. Jadi setelah ulang tahun 42 ini, tanah Kanaan akan dinikmati oleh Bapak dan Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti itulah kita menaruh kepercayaan kepada apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada orang Israel. Haleluya. Dan di tanah Kanaan itu mereka itu tidak perlu berjeripaya, bersusah-susah. Kalau saudara baca Ulangan 6 ayat 10, semua sudah Tuhan sediakan. Rumah yang tidak mereka bangun sudah disediakan. Kebun-kebun yang mereka tidak tanami sudah disediakan. Sumur-sumur yang mereka tidak gali juga sudah disediakan. Ulangan 6 ayat 10 dan 11. Ya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik. Kota-kota yang besar dan baik. Yang tidak kau dirikan. Tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik. Rumah-rumah berisi barang yang baik yang mereka tidak isi. Yang tidak kau isi. Yang sudah siap pakai, sudah ada, disediakan oleh Tuhan. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Sumur-sumur yang tidak digali mereka. Kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur. Kebun-kebun zaitun. Zaitun. Yang tidak kau tanami. Mereka tidak tanami itu, tapi Tuhan sudah sediakan dan dibagikan kepada orang Israel. Bukankah besar baiknya Tuhan? Dan di depan Bapak dan Ibu ada Kanaan yang semuanya Tuhan sudah sediakan. Amin. Itu yang kita mempercayai pada saat ini. Dan apabila engkau makan, sudah makan. Tapi ada satu peringatan. Jika engkau makan dan kenyang, hati-hati, jangan lupa sama Tuhan. Haleluya. Ini pelajaran untuk kita. Kalau Tuhan sudah sediakan yang menjadi kebutuhan kita, maka satu hal, kalau kita sudah nikmati itu, dan makanan kita makan sudah sampai kenyang, maka jangan kita lupa kepada Tuhan. Karena kadangkala memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya manusia kalau sudah dapat yang dia mau, dia lupa siapa yang memberikan. Seperti pepatah di sana katakan, kacang lupa kulitnya. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang sikap yang tidak elok untuk ditiru oleh kita. Bapak Ibu, Tuhan sudah sediakan. Kanaan ada di depan mata kita. Haleluya. Semua sudah Tuhan sediakan. Kita tidak berjeripaya lagi untuk menyediakan semuanya, karena Tuhan sudah menyediakannya. Betapa baiknya Tuhan untuk kita sekalian. Karena itu Gilgal itu menjadi penting bagi orang Israel. Di Gilgal itu mereka merayakan, kalau sudah lihat di ayat yang ke-10, Yosua pasal 5, mereka merayakan apa? Paskah. Jadi pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka keluar pada waktu puncak perayaan Paskah. Ya. Tanggal 14 bulan 1. Mereka rayakan Paskah. Masuk ke tanah Kanaan, besok masuk Kanaan, hari ini mereka bikin Paskah. Haleluya. Haleluya. Nah, bikin Paskah itu berarti ingat pengorbanan Tuhan kepada mereka. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, besok kalau sudah dapat Kanaan, ingat pengorbanan Tuhan. Haleluya. Itu semua pemberian yang cuma-cuma kasih karunia Tuhan.
Pernah Rasul Paulus mengeluh tentang sakit penyakitnya. Kan kita tahu suratan Paulus di Korintus kan. Sudah 3 kali aku berdoa supaya utusan iblis ini pergi daripadaku. Dia sepertinya komplain kepada Tuhan. Tapi Tuhan kasih tahu apa? Itu 2 Korintus 9, 12 ayat 9 ya. Tuhan kasih tahu kepada Paulus apa? Cukup kasih karuniaku kepadamu itu cukup. Kasih karuniaku padamu itu cukup sudah. Tidak ada yang lebih indah lagi daripada kasih karunia. Karena kasih karunia bukan cuma di kawasan ini yang Tuhan kasih. Tanah Karo pun tidak sulit untuk Tuhan kasih untuk Bapak dan Ibu. Tapi itu adalah kasih karunia. Bukan karena kita pantas untuk itu. Bukan karena kita merasa kuat, merasa mampu untuk menggapai semua itu. Karena kasih karunia Tuhan. Kita sehat Bapak Ibu hari ini karena kasih karunia Tuhan. Kita punya pekerjaan, punya pencaharian, punya pemasukan, pendapatan. Itu kasih karunia Tuhan. Memang tidak mengurangi jeripaya kita. Tapi kasih karunia Tuhan melebihi segala-galanya. Apalagi kalau 1 Korintus 15 ayat 58. Segala jeripayamu tidaklah sia-sia. Karena itu orang yang bersekutu dengan Tuhan itu diberikan satu kesempatan untuk minta sesuatu. Boleh kita baca ayatnya? Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 itu ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu kan bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan atau Tuhan dengan kita. Seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Nah, tapi kita baca ayat yang ke-7 saja. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam Ini kamu. persekutuan kita dengan Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, firman-Nya tinggal di dalam kita, mintalah apa yang kamu kehendaki. Nah, untuk minta saya hanya menyarankan supaya kita minta seperti permintaan Yabes. Doa Yabes. Kita boleh datang ke ayat ini karena ini bagian-bagian akhir. 1 Tawari 4 ayat yang ke-10. Bagaimana doanya Yabes. Nanti sesudah itu kita akan menyanyikan nyanyian dari syair itu. Lalu kita akan berdoa bersama-sama dengan para hamba Tuhan untuk mendoakan Bapak Ibu di tempat ini. 1 Tawari 4 ayat yang ke-10 ya. Membaca dengan jelas. Ini doa Yabes. Ya, ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Yabes Israel. berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan. Allah mengabulkan permintaannya. Allah mengabulkan permintaan Yabes. Berarti permintaan Yabes itu permintaan yang benar. Karena Allah akhirnya mengabulkan permintaan Yabes. Yabes minta apa? Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Dikabulkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memperluas daerahku, kerjaku misalnya. Itu dikabulkan Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu pun dikabulkan Tuhan. Itu semua dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita
berangkat dari ayat 10 tadi. Semua yang didoakan oleh Yabes dikabulkan Tuhan. Jadi tantangan kita pada Bapak dan Ibu, minta apa? Kan sudah capek bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan. Sekarang minta apa? Tuhan pasti akan mengabulkan kalau kita mengacu daripada doanya Yabes. Haleluya. Saudara ingat Salomo kan? Raja Salomo. Yang raja masih muda sekali, tidak ada pengalaman, tidak tahu apa-apa. Tapi kemudian diperlengkapi Tuhan secara luar biasa. Dia Tuhan kasih kesempatan sama dia. Kamu minta apa? Dia minta satu saja. Apa dia minta? Hikmat, pengertian, supaya bisa melayani orang Israel yang banyaknya keras kepala. Kan begitu ya? Ya Pak ya? Iya. Lalu ini 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke 9 dan 10 sampai 13. 1 Raja-Raja pasal 3. Pasal 3. Ayat 10. Ya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Minta hikmat saja. Tidak minta yang lain. Hikmat saja, pengertian saja. Untuk bisa memutuskan hukum atau melayani kebutuhan orang Israel. Hanya itu satu saja yang dia minta. Tapi saudara lihat ayat 13, Tuhan kasih berapa? Tuhan kasih 3. Dia minta 1, itu hikmat. Tuhan kasih sehingga tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada Salomo pada masa itu. Tapi bukan saja itu yang Tuhan kasih. Kekayaan Tuhan kasih. Kemuliaan Tuhan kasih. Minta 1, Tuhan kasih 3. Ya Pak. Minta berapa? Minta 1 saja pun bisa Tuhan kasih lebih banyak. Saudara lihat Ibu Hana 1 Samuel pasal 1 dan 2. Minta 1 anak laki-laki. Tuhan kasih berapa? 6 orang. Ya, 6 anak. Dia minta. 1 yang dia minta. Mungkin saya lihat ada yang bengong. Betul enggak itu? Betul. 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Ini nazar. Janji daripada Hana. Ada yang bernama Hana di sini? Mungkin nggak ada, tapi tidak di sini. Hana itu artinya belas kasihan Tuhan. Itu artinya Hana. Jadi semua yang dialami oleh Hana itu belas kasihan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Tadi baca tadi yang ayat yang enggak. 1 Samuel 1 ayat 11. Ini nazar dia. Permintaannya hanya minta 1 anak laki-laki saja. Tidak minta banyak. Minta 1 aja. Kemudian bernazarlah ia katanya, Bernazarlah. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, aku akan dan kembalikan pisau cukur tidak akan itu, menyentuh itu kepalanya. Tuhan. Betul. Di ayat terakhir dari pasal 1 itu dia datang ke Imam Eli, Pak, akulah yang berdoa yang sekian lama itu. Minta anak. Sekarang sudah dapat, sekarang ku bawa anak ini. Imam Eli. Terserah Tuhan mau pengapakan anak ini. Siapakah orang yang diserahkan itu? Samuel yang kemudian menjadi hamba Tuhan, menjadi nabi besar
orang Israel. Tapi ternyata bukan hanya satu yang Tuhan kasih, ada 6. 1 Samuel 2 itu yang ke-21. Tuhan mengingat akan Hana, lalu dikasihnya lagi ya, dan Tuhan mengindahkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Yes. Jadi jumlahnya 6 orang. Sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. 3 anak laki-laki itu tambahan. Padahal sudah ada 1 orang laki-laki yang namanya Samuel. Berarti berapa anak laki-laki? 4 orang. Lalu berapa anak perempuan? 2 orang. Komplit kalau dalam perspektif Batak itu, Batak Toba, Batak Karo sama saja kan? Kalau Batak Karo, kalau itu banyak anak laki-laki nggak dapat anak perempuan, nggak lengkap juga katanya. Dikasih perempuan banyak, nggak ada anak laki-laki, lebih-lebih nggak lengkap lagi. Kan begitu kan orang Batak. Makanya ada jemaat kami Marga Simamora, anaknya melahirkan 7 kali perempuan semua. Yang ke-8 baru dapat laki-laki. Diberinya nama Yosua, enggak tanggung-tanggung. Yosua itu kan artinya Yesus. Sama dengan Yesus itu. Padanannya ada dalam bahasa mereka. Itu. Jadi kalau kita punya anak perempuan banyak, tidak ada anak laki-laki, rasanya belum sempurna ya Pak Sutris ya. Kalau kami di kampung saya enggak begitu. Dapat anak laki-laki atau tidak dapat, tidak apa-apa. Karena justru di kampung saya itu, yang rajanya di rumah itu bukan laki-laki, perempuan. Saya bersaudara itu 9 orang. 6 laki-laki, 3 perempuan. Tapi yang dominan di rumah kami itu anak perempuan. Sampai bapak saya yang dikenal itu sangat keras dan mungkin tergolong kejam, tapi kalau perempuan sudah bicara tunduk dia. Itu. Ini cerita betulan itu. Dan kalau ada keputusan yang mau diambil oleh bapak dan mama saya, mesti tanya dulu sama anaknya yang perempuan, kakak-kakak saya yang 3 orang itu. Kalau enggak bisa batal juga di jalan. Jadi kalau di kami memang yang perempuan malah lebih dominan, lebih berkuasa. Nah, beda di Sumatera Utara ini soal budaya ya Pak Ibu, soal budaya. Jadi tidak perlu dipertentangkan, tapi memang itulah faktanya dalam budaya kita di Sumatera Utara. Makanya bagi saya anak perempuan, anak laki-laki sami mawon, sarupa. Di rumah, di keluarga saya, yang membagi warisan bukan orang tua, orang perempuan. Yang sehingga saya punya bagian pun diambil oleh perempuan. Katanya mereka bagi rumah yang ditempati oleh orang tua saya itu diberikan pada anak bungsu saya. Saya anak bungsu, anak nomor 9. Tapi diambil oleh kakak saya perempuan. Sekarang. Tapi masih ada, bekasnya masih ada. Hanya dipindahkan lokasinya. Tapi masih ada. Masih ibu masih lihat. Saya kasih tahu ini kamar ini. Rumah papan, panggung tinggi, ya. Itu diambil sama kakak-kakak saya. Saya tanya, kenapa diambil? Untuk apamu itu katanya? Memangnya? Untuk apa? Kok masa ditanya untuk apamu itu katanya? Banyak rumah kalian di Medan katanya. Ya, banyak rumah di Medan, tapi rumah orang.
Tapi itu soal budaya, tidak usah dipertentangkan ya. Itu sama-sama baik. Jadi permintaan kita malah pada hari ini, kita ikut saja doanya Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu dikabulkan Tuhan. Kiranya Engkau memperluas daerahku. Itu pun dikabulkan Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu pun dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, kita mau nyanyikan nyanyian ini. Dan kita akan berdoa, syukur, dan mendoakan khusus untuk Bapak Ibu Gembala kita di sini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya. Saya nggak tahu nyanyi, jadi susah ngangkatnya. Nggak tahu nyanyi soalnya. Ya, ada singer ya, singer akan bantu. Hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan Bapak Ibu Surbakti. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
penyertaan Tuhan itulah kekuatan kami. Pulang kami ini, bapak ini udah 7,5 tahun dia tidak bisa bicara. Tapi kami tidak mengeluh. Karena kami tahu ada rencana Tuhan yang indah. Kami percaya di balik ini semua ada yang terindah Tuhan sudah siapkan. Belum dilihat, tetapi pasti Tuhan kasih yang terbaik. Ya, jadi sebenarnya ini acara ya. J permen kami bahagia ginting Langare ya. Sebenarnya rencana ini dibuat, ada permen kami dari Medan, Bahagia Ginting. Kami pernah pergi ke Talimbaru. Keluarga kami Talimbaru Naringgo, Jay. Tengah, ya. Jadi pernah dia bilang, Bi, kita buatlah satu perjumpaan keluarga kita. Jadi ku bilang sama dia, itu udah mendekati tahun baru waktu itu ya. Udah lewat tahun baru, mendekati Imlek. Kami pergi dengan Asyong ke Talimbaru. Jadi si Bahagia ini bilang, kita buatlah perkumpulan sekali, Be. Oh, kalau begitu Imlek kita buat, ku bilang. Karena kami dengan Asyong waktu ke Talimbaru. Jadi, dekat kali Kak, kata Asyong. Oh, kalau begitu nanti bulan Mei ulang tahun pernikahan kami. Mau kamu? Ku bilang sama Bahagia itu, kapan aja Bi, boleh Bi. Tapi inilah direncanakan ya. Jadi kami hubungi Bapak Pendeta Palit ini. Bisa Om melayani? Oh bisa katanya. Jadi puji Tuhan. Semua ini boleh berjalan dengan baik. Sebenarnya kami pikir kalau diundang nanti semua jemaat, diundang nanti semua keluarga enggak muat gereja ini. Padahal ini pun belum penuh. Jadi banyak yang enggak hadir. Tapi semua baik. Semua baik. Benar seperti Bapak Pendeta Palit tadi bilang, tahun 79 kami sama-sama di Jalan Binjai. Pokoknya betul yang Om itu bilang ya. Saya alami kalau hujan saya mesti nampung air palungan di kamar saya. Angkat keluar. Itu saya alami. Tapi sekarang saya sudah nikmati berkat-berkat Tuhan. Saya bisa dibilang jadi hamba Tuhan karena Om ini didik saya. Ya, Om ini agak kejam. Tapi kejamnya itulah yang membuat saya bisa menjadi hamba Tuhan. Kalau Om ini kalau marah dia rambutnya pun berdiri. Tapi itulah membuat saya berhasil ya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan sangat baik ya. Tuhan begitu baik. Saya sampai hari ini saya bisa disiplin karena Om ini sangat disiplin. Jadi tepat waktu itu dari didikan Om ini. Jadi kalau ada jemaat yang tidak tepat waktu saya sering juga marah. Jadi sering kali jemaat pun cepat-cepat nanti marah tante. Jadi
Jemaat di sini pun semua jadi baik Om. Karena Om didik aku dulu. Jadi kami sangat bersyukur buat seluruh keluarga yang sudah hadir hari ini. Ya, Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Kami rencanakan pesta ini, maaf 1000 kali maaf ya. Karena nggak sempat kami datangi ke rumah. Hanya main telepon aja. Maaf 1000 kali maaf. Ya, karena anak kami Krispus waktu hari Rabu, Kamis, Jumat sakit. Jadi nggak sempat lagi kami ke rumah-rumah. Nggak sempat lagi, baik keluarga-keluarga semua hanya kami teleponi, mohon maaf ya. Satu pun gak ada kami datangi, hanya main telepon. Jadi kami bisa hadir semuanya, itu kami syukuri. Itu semua karena Tuhan memberkati ya. Karena Tuhan yang menggerakkan hati ibu bapak semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih nakku, bunga-bunganya semuanya. Tuhan berkati. Apalagi mau ku bilang ya. Pokoknya hati kami melimpah dengan syukur. Segala hormat, pujian kita berikan kepada Tuhan. Sebentar kalau kita selesai acara ini, kita akan makan bersama. Dan semua kekurangan kami mohon dimaafkan. Ya, nanti kalau selesai kita makan, mau ngomong-ngomong sampai malam, kita makan lagi nanti kedua kali boleh. Ya, jadi kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Nanti satu pun kurasa belum ada tadi yang kusalami. Jadi nanti kita puas semuanya, kita salami, kita tutup dulu ibadah kita ini, baru kita makan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.